بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pemirsa Akademi Tau'iyah Imaniyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkait urgensi ilmu di dalam Islam, bahwa di antara urgensi ilmu yang diajarkan oleh Islam, yaitu poin keenam yang ada di layar kita, berupa hasad dibolehkan manakala terkait dengan orang-orang berilmu ataupun orang-orang yang memiliki kekayaan harta lalu dimanfaatkan siang malam dalam rangka untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hasad tentu sangat terlarang sebenarnya di dalam Islam, karena menunjukkan ketidakridhaan seseorang terhadap rezeki karunia yang Allah bagi kepada hamba-hambanya sesuai dengan kehendak dan rahmat serta hikmah yang ada di balik itu semua. Namun terkait rasa iri atau dalam hal ini dengki bahasa hadisnya terhadap orang berilmu dan kemudian memiliki kekayaan yang dimanfaatkan untuk Islam, ternyata dilegalisasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Abdullah ibni Mas'ud qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan bahwasanya la hasada illa fitnatain, sungguh tidak boleh hasad illa fitnatain, kecuali terhadap dua kelompok atau dua pihak. Rajulun atahullahu malan fasallata ala halakatihi fil haq, orang-orang yang dikaruniai harta kekayaan lalu dia manfaatkan demi untuk kemudian beriman dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun atahullahul hikmah, seseorang yang diberikan oleh Allah hikmah berupa yaitu ilmu, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, lalu dia amalkan beserta dia mengajarkannya. Nah, ini dua pihak jelas dilegalisasi oleh Rasulullah untuk kepada mereka itu. Karenanya pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ketujuh daripada ilmu, bahwasannya memahami ilmu agama terutama merupakan nikmat yang sangat besar nilainya. Karena kemampuan untuk memahami Islam ditambah dengan kemampuan untuk mengamalkannya, itu merupakan sebuah kebaikan yang Allah inginkan dan Allah harapkan terhadap manusia. Makanya kita menemukan dari Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapapun yang Allah kepengen dia menjadi baik, yufaqihu fid din, maka dia berikan kemampuan untuk memahami agama atau keislaman dengan baik. Riwayat hadis ini akhrajahu Tirmidzi, dirilis oleh Imam Tirmidzi, wa qala hasanun sahih, bahwa hadis ini masuk kategori hasan dan sahih. Nah, karenanya ada kalangan sahabat ketika Rasulullah menjelaskan sesuatu lalu dia tidak memahami apa yang dimaksud oleh Rasulullah, maka dia pulang sambil tertangis sesegukan. Ketika ditanya, "Kenapa wahai fulan engkau menangis?" Kata dia, "Rasulullah berbicara menjelaskan hidayah, lalu saya tidak mengerti, dan saya pernah mendengar Rasul menyatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapapun yang Allah kepengen agar orang itu baik, maka dia dimudahkan untuk memahami Islam ini. Sehingga dia bersedih bahwa berarti Allah belum menghendaki saya baik karena saya tidak mampu memahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kita ketika
guru kita menjelaskan lalu kita tidak mampu memahaminya dengan baik, ketidakmampuan kita memahami itu merupakan indikasi bahwa Allah belum memberikan kita taufik agar bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya serta ijma kalangan ulama ini. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Utamaan lain daripada ilmu adalah bahwasanya ilmu diutamakan sebelum beramal. Bahkan sebelum berilmu ada berakhlak. Lebih diutamakan sebelum berilmu, lalu kemudian beramal. Kita menemukan sebuah riwayat yang dirilis oleh Al-Imam Al-Baihaqi fi sunanihi dalam kitab Sunan Baihaqi an Ummina Aisyah, sebuah riwayat yang berasal dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya, sungguh Allah mewahyukan kepadaku, annahu man salaka maslakan, siapapun yang menempuh sebuah jalur fi talabil ilmi, dalam rangka mencari ilmu, sahalat lahu tariqal jannah, sungguh Allah akan memudahkan dia untuk meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man sulibat karimataihi, siapapun yang diambil kedua kemuliaan yang dia miliki, yaitu kedua anaknya, athbatahu alaihimal jannah, maka keduanya menyebabkan surga menjadi haknya. Wa fadlu alim, sungguh keutamaan, wa fadlun fi ilmin khairun min fadlin fi ibadah, sesungguhnya karunia berupa ilmu lebih baik daripada karunia sekedar ibadah. Wa mullakud dinil wari', dan kunci utama keislaman adalah sikap wara', yaitu sikap kehati-hatian untuk tidak kemudian mudah terbelit oleh syubhat-syubhat yang ada. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga menemukan sebuah riwayat fadlul alim alal abid, bahwa keutamaan seorang alim dibanding seorang ahli ibadah, kafadlil qamari ala sairil kawakib, kata Rasulullah, seperti keutamaan atau keagungan antara bulan dibanding dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Bahwa seorang alim posisinya seperti matahari dibanding bintang, dan demikian pula bulan jika dibandingkan dengan bintang atau planet-planet yang ada di langit sana. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Mu'adz ibni Jabal tentang ilmu ini. Dan sungguh luar biasa nasihat ini, karena komprehensif dan memotivasi kita untuk senantiasa belajar. Ada sebuah riwayat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardhahu. Kata beliau, ta'allamul ilma, belajarlah, fa inna ta'allumahu lillahi khasyah, sungguh yang ikhlas belajar karena Allah itu adalah bentuk rasa khusyuk dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabuhu ibadah, dan kita tahu bahwa menuntut belajar ataupun mempelajari sebuah ilmu adalah masuk kategori ibadah. Wa mudarasatuhu tasbih, dan ketika kita mendiskusikan sebuah ilmu dalam Islam itu dianggap sebagai sebuah tasbih. Wal bahthu anhu jihadun, dan manakala meneliti, mencarinya, ya, untuk bisa mengungkap sebuah fakta baru, fakta yang menegaskan hal-hal yang baik, maka itu dianggap jihad. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu, mengajarkannya kepada yang belum tahu, sadaqah, adalah merupakan sadaqah. Wa badluhu li ahli qurba, dan ketika orang yang berilmu itu mengamalkannya dianggap sebagai kurba, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ma'alimul halali wal haram, karena ilmu adalah rambu-rambu halal haram. Wa al-anisu fil wahsyah, ilmu itu bahkan menjadi hiburan ketika kita sedang sendirian. Was-sahibu fil khalwa, manakala kita sendiri dalam kondisi terasing, maka ia akan menjadi teman. Wad dalilu ala sarra'i wad dharra, ia akan menjadi manual petunjuk ketika masa-masa sulit. Dan wad din inda al akhlaq, dan ia akan menjadi agama kalau dilihat dari sisi akhlak. Wal qurb indal ghuraba,
dan menjadi sebuah kedekatan bagi orang-orang yang terasing. Yarfa'ullahu bi aqwaman, banyak orang yang diangkat, dimuliakan oleh Allah melalui dengan ilmu ini. Nah, lalu fayaj'alahum fil khalqi qada yuqtada bihim. Lalu mereka menjadi pemimpin yang menjadi panutan di tengah masyarakatnya. Wa a'imma fil khalqi yuktafa atharuhum, dan dia menjadi pionir dalam akhlak yang baik. Yuktafa atharuhum. Yuktafa atharuhum, sehingga bekas-bekas dan peninggalan mereka senantiasa untuk dicari. Wa yantahi wa yuntaha ila ra'yihim, dan pendapat mereka banyak dijadikan sebagai rujukan. Wa targhabul malaikatu fi hubbihim bi ajnihatiha tamsahuhum, dan malaikat berharap bisa mengusap mereka yang belajar dengan sayapnya. Hatta kullu rabbin wa yabis, sampai-sampai seluruh benda-benda kering maupun padat, lahum mustaghfir, akan senantiasa memohonkan ampunan bagi orang-orang yang sedang belajar. Hatta al-hitanu fil bahr, sampai ikan hiu di lautan sana. Wa hawamun wasiba, mau baik merupakan harta hewan berbisa. Wa an'awal bar wa an'amuhu, begitupun kemudian di lautan, wassama wa nujumiha, dan kemudian ia menjadi langit beserta bintang-bintangnya. Ini sebuah kata-kata motivasi yang sungguh sangat bagus dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang diharapkan memicu kita untuk senantiasa belajar dan terus belajar. Wallahu yatawallas shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.